Ya, oke, lagi-lagi ada adegan dari manhwa solo leveling side story yang dipotong, yaitu saat Sung Il-hwan, ayah dari Sung Jin-woo, bertemu dengan Rulus dan meminta agar seluruh ingatannya di masa lalu dihapuskan. Nah, adegan ini enggak ada, entah itu di pending atau gimana. Soalnya ya, setelah adegan ciuman antara Sung Jin-woo dengan Cha Hae-in, seharusnya itu akan membawa kita ke 12 tahun setelahnya. Yang artinya kemungkinan kalau itu nggak ada berarti memang benar-benar dihapus. Dan sekarang mari kita bahas bagaimana ending dari manhwa solo leveling. Setelah ingatan Tuan Muda Suho dihapuskan, kita akan melihat bagaimana kehidupan normalnya. Kali ini ia sudah beranjak dewasa, lebih tepatnya sekolah menengah atas. Nah, walaupun di sekolah Suho terlihat acuh tak acuh, akan tetapi sesekali ia menghajar pembuli yang sering membuat onar di kelasnya. Nah, suatu ketika saat Suho ingin pulang dari sekolah, tiba-tiba ia pun seperti terkurung di dalam suatu tempat. Dan itu ternyata adalah dungeon. Di dalam dungeon tersebut, Suho nampak sangat tenang. Ia menganggap jika itu seperti permainan video game. Ia pun mulai melawan musuh dan mengalahkannya, sehingga levelnya terus saja naik. Walaupun sesekali Suho kalah dan mati, ia akan kembali ke titik awal dan terus saja melawan musuh bahkan sampai kemampuannya berkembang. Hingga suatu titik ia pun harus melawan Igris dengan susah payah dan hasilnya adalah kemenangan. Selanjutnya ia pun berpindah gerbang dan saat itu lawannya adalah Bear. Entah bagaimana Suho dapat beradaptasi dengan cepat. Bahkan saat itu ia sudah mencapai level 99. Bear bahkan dikalahkan. Dan pada tahap selanjutnya ia pun bertemu dengan bos terakhir, yaitu Belion. Tapi Suho nampaknya sadar jika Belion bukanlah bos sesungguhnya. Hingga akhirnya ia pun melihat seseorang yang menggunakan tudung turun dari seekor naga. Di sini Suho yakin jika itu adalah bos terakhirnya. Ia pun bergumam, jika aku mengalahkannya, aku pasti bisa pulang. Dan setelah mengatakan hal tersebut, sosok tersebut pun memperlihatkan dirinya. Alangkah terkejutnya Suho, ternyata itu adalah ayahnya, yaitu Sung Jin-woo. Ia pun berkata, apakah kau ingin pulang? Dan hanya dengan satu gerakan saja Suho pun dikalahkan. Tapi dengan itu ia pun terbangun. Suho mengira jika semua yang telah ia lalui hanyalah mimpi. Lebih tepatnya itu adalah mimpi buruk, apalagi saat mengetahui jika bos terakhir di dalam mimpi tersebut adalah ayahnya sendiri, seseorang yang tidak akan pernah ia kalahkan. Nah, saat Suho terbangun, sebetulnya ada seorang wanita yang telah menunggunya. Ia menunggu Suho terbangun karena ingin mengunci pintu kelas. Dan setelahnya Suho pun kembali ke rumah ditemani oleh gadis tersebut. Di lain sisi, Sung Jin-woo dan para bawahannya pun menyadari jika Tuan Muda Suho telah bertambah kuat. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Suho mengalami hal tersebut. Sudah berulang-ulang kali. Tapi ini adalah pencapaian terbaiknya karena telah bisa mengalahkan Igris dan juga Bear. Akan tetapi Jin-woo masih beranggapan jika Suho belum siap. Igris bahkan menyarankan agar kemampuan Suho dikembalikan, akan tetapi Jin-woo menolak. Akan tetapi itu tetap merupakan perkembangan yang menakjubkan. Bear bahkan menangis melihat perkembangan Tuan Muda Suho. Dan sebelum chapter benar-benar ditutup, kita akan diperlihatkan bagaimana keadaan hunter-hunter yang dulu pernah ditemui oleh Sung Jin-woo. Pertama, Hwang Dong-suk bersaudara yang dahulu dibunuh oleh Jin-woo dan dijadikan bayangan. Mereka berdua ditangkap polisi atas kasus pembunuhan. Selanjutnya, Baek Yeon-ho, hunter rank S. Kali ini ia menjadi petugas pemadam kebakaran, di mana bosnya adalah ayah dari Sung Jin-woo, yaitu Sung Il-hwan.
Selanjutnya, Yo Jin Ho. Sama seperti di kehidupannya yang lalu, ia menolak kekayaan dari ayahnya dan memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri. Ia pun mendirikan Ajin Soft, sebuah perusahaan game yang pada akhirnya perusahaan tersebut membuatnya menjadi CEO yang sangat sukses. Apalagi dalam kesuksesannya tersebut, ia mendapatkan kabar jika istrinya yang merupakan adik Sun Jinwoo sedang hamil. Dan selanjutnya, ayah Jin Ho yaitu ketua Myung, sama seperti di kehidupan yang lalu. Walaupun ia kecewa karena Jin Ho tidak meneruskan perusahaan miliknya, akan tetapi ia tetap bangga dengan segala pencapaiannya. Ia pun membuat sebuah dokumentasi ataupun clipping dari berita-berita yang menampilkan perjalanan karir dari Jin Ho. Ini persis banget sama apa yang terjadi di masa lalu, yaitu saat ketua Myung mengumpulkan informasi bagaimana anaknya yang menjalani kehidupannya sebagai hunter. Dan endingnya adalah Jinwoo mengajak Cha Hae-in untuk berjalan-jalan di atas udara menggunakan Kaisel. Tapi tentu saja berkat kemampuan Jinwoo, Kaisel tidak terdeteksi di udara. Setelah berjalan-jalan sejenak, Cha Hae-in pun meminta untuk diturunkan karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dan setelahnya, Jinwoo pun melihat sebuah kabut biru. Dan tentunya itu adalah sebuah gerbang yang menghubungkan bumi dengan dunia lain. Jinwoo pun mulai mengingat perkataan Rules yang ia temui dahulu, yaitu karena kekuatan di bumi itu tidak seimbang, kemungkinan akan ada monster dari makhluk lain yang meninvasi. Dan tentunya Sung Jinwoo sudah siap dengan pasukan bayangannya. Tapi sebelum itu ia pun bergumam, apakah di masa depan nanti aku bisa bertarung bersama dengan anakku? Dan chapter pun berakhir. Itulah ending dari manhwa Solo Leveling. Udah gitu aja. Gimana menurut kalian? Seru gak kira-kira endingnya? Intinya sih seperti prediksi Mingmin, kemungkinan 3 chapter lagi side story akan berakhir, yaitu pada chapter 10. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalkan nanti tiba-tiba ada chapter tambahan yang tidak berasal dari novel. Tapi kayaknya kemungkinan itu kecil sih. Oke, itu aja dulu, semoga terhibur. Ketemu lagi di next video, bye-bye.